Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhal mu'minun wal mustami'un rahimakumullah. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mengumpulkan kita di majlis di tempat yang penuh berkah serta mulia dalam tujuan yang sama untuk mendapati ridha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, diberikan leluasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul di majlis yang mana sudah berapa banyak adalah saudara dan saudari kita, keluarga-keluarga yang telah mendahului kita meninggal dunia, yang memang kita pasti akan berpisah daripada dunia, yang mana sekarang kita tidur di dalam rumah kita, besok semuanya fil kubur, berada di kubur. Jadi ulun datang ke orang mati. Setelah itu adalah menjadi lagi ulang anggaring, sudah 6 tahun dalam keadaan stroke. Sehingga lagi orang sudah dekat sekarang, Tukai Sibli juga semuanya istiqamah di majlis kita. Setelah Allah talqinkan tadi, lantang dia berzikir, setiap Allah talqinkan lantang berzikir. Kalau tinggalkan kurang lebih 2 jam beliau meninggal dunia. Alhamdulillah juga istiqamah di majlis mulai awal majlis sampai akhir hayat sini. Nasib setiap subuh hadir di majlis ini. Yang walaupun keberadaan beliau sudah dituntun, dihirin, tetap beliau hadir di majlis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya kita husnul khatimah. Karena mau kadang mau pungsukan mata, sore atau besok kita semuanya pasti akan mati. Ini yang kita pikirkan, semuanya kita pasti akan mati. Wal'an bin nazar, sekarang kita sudah hampir sakaratul maut. Kalau sebagaimana yang ulun lihat tadi, batis beliau sudah kada tegak lagi. Ya mungkin paling lama itu adalah 1 hari. Ternyata alhamdulillah kurang lebih daripada 2 jam setelah zikirkan semuanya beliau mengiringi zikir dulu meninggal dunia. InsyaAllah berarti para badar ulun malakal maut. Kita takdirkan wal'an bin nazar. Sekarang juga kita adalah dalam keadaan hampir sakaratul maut. Wa gadan lam yulad, kita tidak akan direnakan lagi. Karena sekali saja orang tua melahirkan kita. Sebagaimana kita sudah berada seberataan di majlis ini, alhamdulillah dilahirkan oleh orang tua. Ternyata lahirnya kita menyebabkan orang tua mendapat ridhonya Allah. Karena hari demi hari silih berganti adalah sampai kepada minggu, sampai sekarang masing-masing usia kita, namun keberadaan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tidakkah semua kebaikan ini disampaikan kepada orang tua kita? Jadi insya Allah orang tua kita semuanya tersenyum karena melihat dan menyaksikan amal ibadah yang dikirim oleh anaknya senantiasa didapatkan oleh mereka. Oleh karena itu, fabadilu bi a'mal shalihah. Sekarang kita masih berada di dalam rumah kita. Besok kita sudah berada di alam barzah, di alam kubur. Alhamdulillah kalau kita sudah meninggal, ternyata kita senantiasa membimbing dan mengarahkan kepada kebaikan. Ada al khair keba'idihi,
Oleh karena itu berusahalah kita untuk senantiasa menerjemahkan hidup kita. Anak al-mu'min, akhul mu'min. Seorang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Ayo kita perlihatkan kita kepada anak dan istri, perlihatkan adalah istri kepada anak dan suami serta adalah keluarga kita, perkara-perkara kebaikan agar kita mendapatkan senantiasa jaringan kebaikan. Setelah pulang adalah kita tinggalkan dia terus-menerus melaksanakan kebaikan. Bersyukurlah masih ada kesempatan. Fabadiru bi'amali sholihat. Ayo bersegera kita dalam amal kebaikan. Menangis menangis oksigen 6 tahun. Insyaallah barakallah. Belum nasihati secara batin, nangis beliau. Allah Ta'ala sayang masyadukum bala al-abiyah sumal amsal al-amsal. Yang banyak musibah para nabi, para rasul, dan orang-orang yang setelah beliau. Yang paling banyak musibah, paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mulai saat sekarang lah kita menyediakan atau mempersiapkan. Manakala diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita adalah bersikap dengan sabar. Karena apapun yang terjadi, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga berkehendak, Allah pun juga berkehendak. Kita pun punya rencana, Allah yang menetapkan rencana kita. Jadi pada takdir pilihan kita gagal, berarti keinginan Allah yang terbaik daripada pilihan kita. Nah, inilah melihat dan menyaksikan orang yang sakit, orang yang meninggal. Setiap hari kita lihat dan kita saksikan sejauh manakah perhatian kita setelah kita menghantar kubur. Adakah kita mengingat bahwa kita pun juga akan nantinya menyusul kubur. Wa antum salatuna wa antum khalifun. Engkau telah duluan, kami adalah menyusul nanti di belakang. Kalau hal yang demikian kita pikirkan, insyaallah kita akan mau sadar, kita akan segeranya tobat kepada Allah. Tidak menunggu kesempatan, tidak menunggu kainan. Tentunya badiru bi'amali sholihat. Bersegeralah orang tersebut dengan amalan-amalan sholih. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang pernah kita lakukan diterima oleh Allah Ta'ala. Dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita dapat bimbingan terus menerus kita dan diri kita sampai hari kiamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah teruskan belajar kita kembali syahadat. Ketahuilah ibu bahwasanya hal manusia dengan iktibar dipuji dan dicela akan dia terdapat perkara. Sudah masalah dipuji orang, jangan sampai kita tertipu manakala orang menguji lawan kita. Karena terkadang orang melihat zahir lawan kita, padahal ada tahu persis batin yang ada di dalam dada kita. Makanya manakala orang menguji, kita hati-hati, jangan sampai membongkak, jangan sampai kayak ucus tidak motor dikompak gembongnya, diinjak kliniknya. Jadi orang terkadang menguji lawan kita, cuma melihat keberadaan zahir. Kita tak tahu proses keadaan dengan diri kita. Layak dipuji adalah. Oleh karena itu dibimbing oleh Rasulullah kalau orang memuji lawan kita, Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulun.
Ya Allah, jadikanlah lawan ulul kebaikan apa yang telah dia sangka. Wala tu'akhidni bima yaqul. Jangan engkau siksa ya Allah, jangan engkau azab ulul ya Allah dengan apa yang ia katakan. Waghfir lana ma la ya'lamun. Ampun ya Allah lawan kami yang mereka tidak tahu. Inilah doa daripada Rasulullah apabila kita dipuji oleh orang. Apalagi tadi memuji berlebihan daripada kenyataan yang ada lawan diri kita. Apabila sampai kita adalah bangga, ya pernah sampai akan digunakan ribuan. Padahal orang kantuk berbau minyak harum, uang kita, senang kita, berarti kita kurang sedikit, ya, kurang sedikit. Masih kitanya ada pintar tuh, di pedalaman orang kantuk berbau harum. Ya apa mau harum kantuk? Nah, jadi seperti kita membicarakan tentang adalah hal manusia dalam iktibar dan dipuji dan dicela akan diempat perkara. Yang pertama, suka dipuji oleh seseorang dan syukur ia akan orang yang memuji akan dia itu. Dipuji orang senang badannya. Bahkan terima kasih loh pujian kita, bisa memberi ampun keburi. Dan benci ia akan orang yang mencela akan dia, dan marah ia akan dia, serta membalas ia akan orang yang mencela akan dia. Lawan apanya membalas dengan perkataan. Nah, inilah hal kebanyakan manusia. Nah, inilah sehingga derajat musibah maksiat artinya. Nah, ini termasuk juga adalah maksiat. Dipuji senang, dicela ya sayang. Ini kebanyakan daripada manusia. Kedua, suka ia dipuji oleh orang di dalam hatinya juga, tetapi tiada dinyatakan akan dia sukanya itu. Dipuji orang senang berhati. Coba ya kada menampilakan apa kesenangan itu di dalam hati. Bencinya apabila dicela oleh orang. Ketiga, sama kepadanya dipuji atau dicela orang kan dia. Kada suka dipuji oleh orang dan tiada benci dicela oleh orang. Nah, inilah permulaan derajat kesempurnaan bagi orang yang saleh menjalani akhirat. Jadi orang yang saleh menjalani akhirat itu permulaannya itu hanya mukadimahnya. Dicela orang pada saleh, dipuji orang pada bangga. Nah, ini tahap pertama nih orang-orang solok kita. Dia pun saling masih dicercamaki orang. Belum masuk ke final, belum masuk ke kabinai, belum menjalani dengan awal. Gagal di tengah jalan, belum masuk ke lokasi lagi. Keempat, bahwa benci yang dipuji oleh orang akan dia dan tiada suka yang dipuji oleh orang akan dia di dalam hatinya, karena telah mengetahui ya bahwa dia suka akan dipuji oleh orang akan dia itu fitnah yang membinasakan dirinya. Karena orang memuji itu membahayakan, memudaratkan. Orang dipuji dalam agama, apalagi dipuji itu ada bujur. Jadi benci dipuji dan sukanya dicela akan dia. Karena dicela itu memberi manfaat lawan kita, menandang membaiki kita, musuh menyayangi kita, yang tentang kaitan kita. Nah,
kalau kita ini disampaikan kita berusaha membaiki nanti saya ingin cerita. Berarti ini kesalahan kok. Ini kesalahan kok. Bagusnya. Jadi musuh itu bila sarik kalau di kita. Nah, pada sarik itu kan, bila kita anggap kesalahan, kita berusaha membaikinya. Tapi kalau itu nikmat dari kita, itu nikmat barulah kepada katujuan di kita, kita lebihnya hasut saja kita. Menolak hasut ialah nakarnya ya. Hari nyaman aja, yang menikmatkan kita miliki kita. Terkadangnya hendak menghilangkan nikmat itu, ia hendak memilikinya. Atau terkadang ia hendak ada nikmat itu cuma ada katujuan dapat nikmat itu, itu lain kita. Kebetulan itu memang ada salah katujuan bagi kita. Rasulullah bersabda, "Raksu tawadu antakraha antur kalabil bir wa taqwa." Adalah sintranya meruntuhkan diri, merendahkan akal, raksu tawadu, raksu mudahnya tawadu itu merendahkan diri, bahwa engkau benci disebut kuli orang akan dikau dengan berbuat kebaikan, dan takwa yang takwa dan takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya sintranya tawadu, ada senang disebut orang kebaikan dan orang takwa. Dipuji ulang dengan tujuh. Nah ini martabat ulama sampai puji-puji sudah dalam perkara ibadah. Karena orang memuji tentu diterima Allah Taala, ibadah yang dilakukan tadi. Dipuji oleh orang yang kita lakukan, amal mesti diterima oleh Allah Taala. Enggak diterima oleh Allah Taala, gagal ya berarti ibadah kita tak. Ada sosis berarti. Nah, sudah. Pasal pada menyatakan di bayan ilajil qismisani min hadal bab wa huwa ar-riya. Menyatakan mengobati bagian yang kedua daripada bab ini yaitu riya. Riya salah satu adalah maksiat daripada beberapa maksiat, cuma maksiat batin. Di antara maksiat batin 10 itu adalah riya. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, "Illam anna riya haramun wa sahibuhu mamqutun 'inda Allah taala." Ketahuilah olehmu bahwasanya riya itu haram, dan orang yang mempunyai riya itu karena murkanya Allah. Jadi mamqutun dilaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang menunjukkan yang demikian itu artinya haramnya riya, Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladziina hum an shalatihim sahun alladziina hum yura'un." Dan binasalah bagi orang yang sembahyang yang lupa mereka itu pada sembahyang mereka itu, dan binasa pula lah mereka yang riya di dalam sembahyang itu. Makanya wakaf dan terus belajar itu fawailul lil musallin alladziina hum an shalatihim sahun. Wakaf di situ. Ya fawailul lil musallin, celaka orang yang sembahyang. Ya kan mati mana Bapak. Malah bagusnya kita mengerti fawailul lil musallin alladziina hum an shalatihim sahun di sana wakaf. Celaka orang yang sembahyang dan mereka itu an shalatihim sahun adalah sembahyang mereka lupa. Jadi hendak berintilan sembahyang untuk nilai yang tinggi, kita jangan sampai lupa lawan ibadah yang kita lakukan. Karena diantaranya untuk adalah kehusuan di dalam sembahyang, kita memperhatikan rukun-rukun di dalam sembahyang, syarat baik di luar dan di dalam sembahyang. Nah kita perhatikan atau sah dan pembantah dalam sembahyang. Nah itu supaya termasuk dan orang yang sahut, orang yang lingah atau orang yang lalai di dalam melaksanakan sembahyang. Artinya lalai
tadi dikatakan menunda-nunda. Sudah barang habis waktunya, begitu awal waktu. Ada dalam hadis, saya diumpulakum rijalun yutbi'u sunnah wa yaqbaluna bid'ah wa yuakhiruna sholatan mawaqitiha. Ijazah Nabi, saya diumpulakum rijalun, selagi akan menguasai dengan setelah aku ini perkara-perkara kalian. Rijalun, rijal itu ulama punya kedudukan, pangkatnya tinggi, hartanya banyak, wibawanya besar. Tapi kata Rasulullah, yutbi'una sunnah, mereka itu memadamkan sunnah, kata Rasulullah. Nah ini kalau dibilang menjadi hebat orangnya, kaya orangnya, pangkatnya tinggi, tapi yutbi'u sunnah, memadamkan dia akan sunnah Nabi. Caranya menghidupi sembahyang berjamaah, menghidupi majelis, orangnya sugih, wibawanya besar, pangkatnya tinggi. Ini justrunya yutbi'u sunnah, memadamkan sunnah. Wa yaqaluna bid'ah, Rasulullah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Duitnya banyak, wibawanya besar, kurang banyak pengikutnya, ialah peminatnya banyak, pengikutnya banyak, napakawannya tinggi harus kurang. Nah paling berbahaya, yuakhiruna sholat an mawaqitiha. Dia terhebat tadi, itu istimewa tadi dengan hartanya, dengan pangkatnya, dengan wibawanya, tapi mereka melanggarkan sebagian daripada waktunya. Jadi dia sahabat, ya Rasulullah, kalau kita ketemu hal yang demikian, kayak apa sikap kita menghadapi orang itu? Kan orang sugih itu kan biasanya kalau dimusuhi, ngalih kan. Orang pangkatnya tinggi, kalau juga ngalih juga kan. Orang berwibawa, ngalih juga kan. Kayak apa Rasulullah ketemu dengan hal yang demikian? Rasulullah menjawab, la ta'ata li makhlukin maksiatil khaliq. Jangan taat oleh makhluk kalau makhluk itu maksiat kepada Tuhan. Walaupun sugih, walaupun walaupun ibu yang besar, tapi kalau maksiat kepada Allah, la ta'ata li makhlukin maksiatil khaliq. Jangan taat kepada makhluk, kata Rasulullah, kalau makhluk itu maksiat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di akhir zaman kita tahu mereka sudah kalau yang banyak disiplin seanak apa karena digawinya itu agama kan menyuruh kita kepada hanya banyak disiplin dalam apa namanya ini apa nabur ada diberinya amplop lagi kan kada diundang lagi itu tuh bahayanya tetap. Rasulullah jangan ditaati Rasulullah. Seterusnya Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan, maka barang siapa mengharapkan akan berdapat akan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal amalan yang shalih. Jadi bila hendak ia ridho ke Allah, mengharapkan bertemu siman itu dengan Allah, jawabnya fal ya'mal amalan sholihan, hendaklah beramal amalan sholih. Dan semua yang kita lakukan nilainya ibadah.
Dimana berbuat ibadahnya amalan sholihah, amalan ikhlas. Nah, amalan ikhlas. Nah, jangan karena siapa-siapa, jangan. Amalan itu ikhlas. Ilmu hubungannya lawan amal. Amal supaya diterima hubungannya lawan ikhlas. Ikhlas mengerti maka lawan Allah. Terus syaratnya sudah ini kita dah pelajari sudah lengkap dah. Mulai tauhid di nonis pertama malam Senin sampai sudah membahas kepada sembahyang di nonis ketiga. Nah, ini suara keempat ya. Siapa yang hendak bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholihan. Ini kaya-kaya orang dari kasih kita. Jalan dari apa itu? Terus singgah tadi. Alam kali aku menzinggirkan 6 kali di sini. Ulangnya apa aku cakap lagi kan? Ilaha illallah. Alam kali ini. Kalau penyiasin dulu tak lagi 3 kali di sini pulang. Allah SWT amin. Ngaji cek suku ngaji. Mulai di Subara sampai malam Senin sampai tiap hari di sini ngaji alhamdulillah. Jadi kita mudah-mudahan mati di pengajian berkah. Man talabal ilma kana kafaratan lima maqad. Siapa menuntut ilmu mengikis dosa dan kesalahan yang telah berlipat. Ya apa? Lima apa jadi bisa menghilangkan dosa. Karena kita mengaji, kita tahu dan dikatakan kita boleh bertampil kita katakan. Nah diperbuat kita boleh bertampil kita memperbuat. Ya kan? Nah sebab kita ngaji kan. Nah itu apa? Menyebabkan terkikis dosa dan kesalahan itu. Jadi dengan kita lakukan itu kita kesalahan sekian lama. Masalah perkawinan salah, masalah jual beli salah, masalah ada itu dan ini salah. Masalah ibadah salah. Kalau kita akan memperbaikinya, bagaimana supaya betul dalam perkawinanku ini, bagaimana adalah supaya betul dalam perkara jual beliku, bagaimana cara supaya betul menunaikan zakatku, bagaimana cara supaya betul dalam perkara ibadahku. Nah dengan duduk jadi majlis taklim itu yang menyebabkan dosa dan kesalahan tadi akan terkikis karena dengan hal yang demikian. Tumpang untungnya berkah kita mengharapkan bertemu dengan Allah Ta'ala. Cuma syaratnya akan bertemu dengan Allah falyamal amalan sholihan. Hendaklah beramal sholih dengan sembahyangnya, sembahyang sunatnya, puasa sunatnya, sedekah sunatnya, dengan salawatannya, dengan zikirnya, dengan qiraatul Qur'annya, dengan itu dan ini perkara-perkara kebaikan. Nah itu akan sampai kita mudah ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kayak tadi nyaman dizikirkan. Ada orang hilang dizikirkan. Setiap kali sih namanya nyahot. Padahal kalau kayak belum ada ucapkan lagi. Apa jadi kita saja? Piring sini. Berarti malah kalau mau sama kita tadi juga. Boleh tinggal ya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekutukan dengan ibadah akan Tuhan, akan seseorang selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ada mengandalkan ibadah kepada orang lain. Jangan minta lihat, jangan minta puji, jangan minta saksikan, ya kan? Ada itu membahayakan. Karena rusak ya Tuhan ambil hasil itu. Karena kau minta lihat, minta saksikan, ambil aja Tuhan kasih itu ibadah kita. Siapa yang kawan? Samanya lillahi mulku samawati wal ardh
milik Allah langit dan bumi adalah tempat campurlah selain Allah Ta'ala ada. Jadi bila kita ibadah ada ikhlas, kita minta lihat, minta dengar, minta saksikan itu dan ini, ambil dia Tuhan ke situ. Mudah-mudahan kita bertahan mati husnul khatimah. Cuma ingat dulu masanya biar tak khawatir ini. Bila mati biar jangan terlalu lawas hanya menenang. Kalau pengen ulul meninggal, jangan dilambatkan. Karena bila terlalu lambat biar harap melambatkan menenangnya. Karena semua mayat itu berkata qaddimuni, qaddimuni. Orang yang baik hendak minta segera, nak ada baik minta segera. Biar cukup berapa 40 mensolatkan Habib. Coba 40 100 timbang kita sampai 2 hari jatuhnya. Mayat itu Rasulullah bersabda, setiap bulan mati qaddimuni, 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 segerakan aku. Karena tahu kurangnya baik hendak mendapatkan nikmat di dalam kubur tadi. Belum dimasukkan sini, belum tahu sih. Kalau tak ada baik, kenapa ada segerakan supaya sesegera jadi putuskan perkara ini. Kayak orang dalam penjara kan pemulaan itu kesempatan apa pasbi. Pemulaan itu kesempatan oleh silan oleh kawan-kawan. Bila sudah ada dalam penjara nyaman, bos dah. Asal nyaman dulu itu, tahu pokoknya belum bos lagi dalam silan itu harus jadi. Mudah berita kita usul khatimah. Dan salah hilang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun kita hubungi kan Sabtu akan datang. Mungkin insyaallah kalau besok baru mau makan nantinya itu di Subarang tempat terak haji itu kayak daripada aja atau rumah kena ada maulah itu Sabtu bisna akan datang ini yang mau undang Muhammad untuk adalah mungkin bahasa-bahasanya yang mencari rumah berlangsung Allah banyak. Jadinya mau undang Muhammad. Jadi insyaallah ini Muhammad itu kayak Jumat sudah diambil. Jadi di negara. Jadi berjuhur acaranya dan penceramahnya insyaallah ini bagi satu kata yang dibutuhkan yang juga baik baik. Nah jadi artinya karena itu berjuhur kita sambut tetap aja. Karena waktu sahabat juga datang Sabtu juga bertempatan di situ di atap dulu. Iya juga panitianya itu ubin tujuan. Nanti ubin pulang bertempatan memang hari Sabtu juga yang ada bapak itu yang mantap juga tuhul. Jadi kita tetap kagak libur insyaallah majelis kita. Nah, jadi walaupun kita saat adanya nakhotir kita bersalah, tapi kita merasa sekarang apa penting insyaallah kita ada kali kita liburkan. Nah, kecuali sampai ke asar wala kibir kita wala jadi silakan nih memang undang umum siapa yang hadir yang mendengarkan nanti Muhammad mengaji kalau juga lain jangan segera dapat pulau sidin hadir Sabtu akan datang setelah salat tuhul tapi majelis kita insyaallah kita tetap jadi kalau sudah laksanakan segera untuk pulang. Kalau pada takdir sampai ke asar kita pulang aja kita ke asar di sini kita laksanakan juga majelis di sini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.